Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rosida, tingkat 2B Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengendalian stres terhadap pendidikan keperawatan. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Situasi tersebut akan memicu respon tubuh baik secara fisik maupun mental. Respon tubuh terhadap stres dapat berupa nafas dan detak jantung menjadi cepat, otot menjadi kaku, dan tekanan darah meningkat. Stres terjadi bila penyimpanan dari kondisi-kondisi optimum yang tidak dapat dengan mudah diperbaiki sehingga mengakibatkan suatu ketidakseimbangan antara tuntunan kerja dan kemauan kerja. Stresor yang dialami mahasiswa keperawatan cukup bervariasi. Penelitian yang dilakukan dengan indikator Nursing Student Stress Scale pada mahasiswa keperawatan pada saat melaksanakan pendidikan profesi menunjukkan perbedaan yang signifikan antara level stres mahasiswa yang sudah lama ataupun pernah praktik dengan mahasiswa yang baru mulai praktik. Terdapat 6 sumber stres pada mahasiswa keperawatan, yaitu tuntunan pengetahuan yang memadai, pengawasan yang ketat, pandangan yang tidak menyenangkan, penyebab munculnya kesakitan, sumber daya harus memadai, dan adanya masalah nyata. Stresor yang berbeda-beda membuat tingkatan stres juga berbeda. Pada sebuah kasus yang terjadi di rumah sakit, seorang pasien dikonsultasikan untuk mendapatkan pengobatan psikologis ke pihak SMF Psikiatri. Pasien tersebut dulunya adalah dia mengalami stres berat karena tertular penyakit TBC. Pasien tidak mau menerima pengobatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Dia bersikeras untuk pulang dan tidak mau mendapatkan pengobatan. Alasan itulah yang membuat pihak dokter dari ruang infeksi mengkonsultasikan pasien tersebut. Namun, sebelum dilakukan konseling lebih lanjut oleh pihak psikolog, pasien meminta pulang secara paksa. Kasus di atas merupakan salah satu kasus stres tingkat tinggi yang dialami oleh perawat. Kasus pasien TBC di atas merupakan contoh adanya stres tinggi yang dialami oleh perawat. Stres tinggi ini hanya dialami oleh beberapa orang perawat saja. Sebagian besar perawat hanya mengalami stres pada tingkat rendah atau sedang. Mahasiswa keperawatan mengalami stres tingkat sehingga masalah pribadi, perkuliahan, dan adaptasi dengan lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu ada gejala stres. Gejala yang muncul saat seseorang mengalami stres dapat berbeda-beda tergantung penyebabnya dan cara menyikapinya. Gejala atau tanda stres dapat dibedakan menjadi 4. Untuk yang pertama yaitu gejala emosi, misalnya mudah gusar, frustasi, suasana hati yang mudah berubah atau mood, sulit untuk menenangkan pikiran, rendah diri, serta merasa kesepian, tidak berguna, bingung, dan hilang kendali, hingga tampak bingung, menghindari orang lain, dan depresi. Untuk selanjutnya yaitu ada gejala fisik seperti lemas, pusing, migrain, sakit kepala tegang, mengganggu pencernaan seperti mual, diare, atau sembelit, nyeri otot, jantung berdebar, sering batuk pilek, gangguan tidur, hasrat seksual menurun, tubuh gemetar, telinga berdengung, dan kaki tangan terasa dingin dan berkeringat. Untuk yang selanjutnya yaitu ada gejala kognitif, contohnya sering lupa, sulit memusatkan perhatian, pesimis, memiliki pandangan yang negatif, dan membuat keputusan yang tidak baik. Untuk selanjutnya yaitu ada gejala perilaku, misalnya tidak mau makan, menghindari tanggung jawab, serta menunjukkan sikap gugup seperti menggigit kuku atau berjalan bolak-balik, merokok, hingga mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Untuk selanjutnya yaitu ada diagnosis dan penanganan stres. Bila seseorang tidak dapat mengatasi stres dengan baik dan stres menjadi berkepanjangan, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan psikiater. Terlebih bila stres dialami secara berulang hingga menyebabkan gejala fisik, melalui sesi konseling, psikiater akan mencari tahu pemicunya.
agar dapat ditentukan penanganannya. Bila stres mudah mempengaruhi kerja dalam organ, psikiater akan merekomendasikan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium atau rekam jantung. Setelah mengevaluasi masalah, kondisi mental, dan kondisi fisik pasien, psikiater akan menentukan tindakan penanganan yang sesuai. Fokus dari penanganan stres adalah untuk mengubah cara pandang dan respon penderita terhadap situasi yang menjadi penyebab stres. Metode penanganan stres mencakup perubahan gaya hidup, teknik relaksasi, serta psikoterapi. Perubahan gaya hidup tersebut meliputi seperti berolahraga secara teratur, menerapkan pola makan dengan gizi seimbang, membatasi konsumsi kafein, menghindari mengkonsumsi alkohol atau nafsa, tidur yang cukup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.